Bertemu lagi di channel Nopskuy. Gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, amin. Nah, di video kali ini, Nopskuy akan membahas sebuah film bergenre action asal Korea Selatan berjudul The Roundup 2022. Film ini bercerita tentang seorang detektif kepolisian bernama Ma Suk-do yang akan menangkap seorang pelaku pembunuhan berantai. Sebelum melihat keseruan aksi detektif Ma Suk-do, Nopskuy ingetin ya, video ini berisi full spoiler, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Film dibuka dengan memperlihatkan situasi bahaya, di mana banyak kriminal asal Korea Selatan yang mulai kabur ke wilayah Asia Tenggara. Di sana para kriminal tidak segan-segan melancarkan aksi kejahatannya dengan cara menargetkan para wisatawan. Salah satu kasusnya terjadi pada seorang pemuda kaya raya bernama Yonggi, yang saat itu sedang berlibur ke Vietnam terlihat sedang mensurvei sebuah lokasi yang ingin ia beli. Namun tadi sangka oknum yang ia percaya sebagai makler, ternyata adalah sekelompok penjahat yang hanya ingin menguras hartanya. Scene lalu berganti, memperlihatkan seorang detektif bernama Ma Suk-do, yang diminta datang untuk menangkap seorang penderita gangguan jiwa. Orang itu tampak mengamuk di sebuah toko swalayan, sambil mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba menangkapnya. Para polisi yang berjaga terlihat berhati-hati untuk menangkap si pelaku karena takut akan membahayakan nyawa orang lain. Namun tidak dengan detektif Suk-do, dengan gagah berani mendekati si pelaku dan berhasil melumpuhkannya. Keesokan harinya, Kapten kepolisian bernama Kapten John mengumumkan pada semua timnya kalau salah satu dari mereka akan dikirim ke Vietnam untuk menjemput seorang kriminal yang bernama Jong Hun, di mana ia adalah orang yang sama yang sebelumnya menipu Yonggi di awal film. Kali ini Jong Hun diketahui menyerahkan diri setelah ia ketahuan mencuri di toko perhiasan. Singkat cerita, detektif Suk-do dan Kapten John akhirnya terpilih untuk melaksanakan misi penjemputan ke Vietnam. Sesampai di Vietnam, kapten dan detektif langsung dijemput oleh petugas konsultan jenderal Korea Selatan yang bernama Park Chang-so. Sesampai di kantor konsultan, detektif Suk-do dan Kapten John lalu dipertemukan dengan Jong Hun. Karena kasus penyerahan diri seperti ini sangat jarang terjadi, detektif Suk-do pun merasa curiga dengan motif lainnya di balik tindakan Jong Hun. Detektif Suk-do dan Kapten John lalu menginterogasi Jong Hun dan memaksanya untuk mengatakan alasan sebenarnya ia menyerahkan diri pada polisi. Setelah dipaksa dengan kekerasan, Jong Hun akhirnya mengaku kalau keputusan itu diambil karena temannya. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, detektif Suk-do dan Kapten John akhirnya langsung bergegas menemui temannya. Setelah menemukan lokasi tersebut, detektif dan kapten pun terkejut setelah melihat temannya Jong Hun yang sudah tewas dalam keadaan terluka di sekujur tubuhnya. Jasadnya lalu dibawa ke sektor konsultan untuk diperiksa lebih lanjut. Detektif Suk-do kemudian memberitahukan kabar kematian temannya kepada Jong Hun. Karena hal itu, detektif Suk-do pun memaksa Jong Hun untuk memberitahukan semuanya, siapa yang sebenarnya yang membunuhnya dan mengapa Jong Hun sangat ingin dibawa ke Korea. Jadi beberapa hari yang lalu setelah para penjahat menghajar Yonggi, si pemimpin yang bernama Kang Hisang, ternyata berselisih dengan kelompok Jong Hun dan temannya. Mereka pun bertengkar sampai membuat Yonggi sempat berhasil melarikan diri. Jong Hun dan yang lainnya pun langsung mengejar dan berhasil menangkapnya. Saat itu Yonggi sempat memohon agar dibebaskan, dan berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak untuk mereka. Namun Kang tiba-tiba datang dan langsung menusuk Yonggi berkali-kali dengan sebuah pisau. Melihat hal itu, salah satu kelompok Jong Hun langsung memproteskan karena sudah membunuhnya tanpa persetujuan kelompok mereka. Naas perkataannya malah membuat Kang semakin marah. Jadi anak buahnya pun langsung membunuhnya. Mayat Yonggi dan temannya Jong Hun kemudian dibungkus dengan plastik dan dikubur di halaman markas kelompok Kang. Untuk mendapatkan uang tambahan, Kang lalu menelpon ayahnya Yonggi dan memintanya untuk memberikan uang tebusan jika ingin anaknya tetap selamat. Menyadari kalau Kang adalah penjahat yang sangat kejam, Jong Sun kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Kini temannya telah dibunuh oleh kelompok Kang dan target selanjutnya pasti adalah Jong Hun. Jadi itulah alasan mengapa Jong Hun sangat ingin dideportasi ke Korea Selatan agar Kang tidak bisa membunuhnya. Detektif Suk-do dan Kapten John yang dijadwalkan untuk kembali ke Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk membatalkan kepulangan mereka demi bisa menyelidiki kasus Kang lebih dalam. Detektif Suk-do juga meminta rekannya yang ada di Korea untuk mencari tahu informasi lainnya tentang Yonggi.
Keesokan harinya detektif dan kapten pergi ke lokasi markas yang sudah diberitahukan oleh Jong Hun. Setelah menggali di halaman markas, detektif Sukdo dan yang lainnya pun berhasil menemukan mayat Yonggi dan beberapa mayat lainnya. Kesal karena korban Kang semakin banyak, detektif Sukdo pun akan berusaha mencari keberadaan Kang. Dapat dilihat Kapten John dan anggota konsulat sebenarnya tidak setuju jika detektif Sukdo ingin terus menyelidiki tentang Kang. Karena sekarang mereka sedang berada di Vietnam, jadi anggota konsulat menyarankan agar menyerahkan kasus itu pada polisi setempat. Namun detektif Sukdo tetap bersih keras kalau ia tidak akan kembali ke Korea Selatan sebelum menemukan Kang. Setelah diusir oleh polisi setempat, detektif Sukdo dan Kapten John langsung bergegas ke lokasi judi ilegal menurut salah satu temannya yang sudah lama di Vietnam. Pemilik tempat perjudian itu mengetahui lokasi Kang saat ini. Sesampai di tempat perjudian, detektif Sukdo melihat banyaknya preman yang menatapnya dengan sangat sinis, karena beberapa dari mereka menyadari identitas detektif Sukdo dan Kapten John sebagai polisi, jadi mereka pun mencoba menghalanginya, namun karena detektif Sukdo tidak suka basa-basi jadi ia pun langsung menghajar para preman yang mencoba menahannya, sampai akhirnya orang yang ia cari muncul dan menodongkan pistol ke arahnya. Bukannya takut, detektif Sukdo malah tetap santai dan merebut pistol itu dalam sekejap. Karena ketakutan, si pemilik tempat perjudian itu pun akhirnya mengatakan di mana alamat Kang saat ini. Di tengah perjalanan menuju lokasi Kang, detektif Sukdo mendapatkan informasi dari rekannya yang ada di Korea, kalau Yonggi ternyata adalah anak seorang pemilik perusahaan ternama yang ada di Korea Selatan, bernama Choi Chun-baek. Namun anehnya sampai saat ini pihak kepolisian Korea mengaku belum menerima laporan apapun dari pihak Chun-baek. Hal ini pun membuat detektif Sukdo curiga, kalau Chun-baek mungkin saja mengirimkan tentara bayaran untuk membunuh Kang demi bisa membalaskan kematian putranya. Sesuai dugaan detektif Sukdo, beberapa tentara bayaran akhirnya sampai di kediaman Kang. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, namun Kang dan rekannya ternyata masih bisa bertahan melawan mereka. Dengan sebuah parang andalannya, Kang dan rekannya berhasil membunuh semua tentara bayaran tersebut. Penyerangan itu pun tentu saja membuat Kang sangat marah. Ia pun menelpon Sun-baek dan mengancam akan segera pergi ke Korea Selatan untuk balas dendam. Beberapa saat kemudian detektif Sukdo dan Kapten John akhirnya tiba di rumah Kang. Betapa terkejutnya mereka melihat begitu banyak tentara bayaran yang mati bersimpah darah. Dari sini dapat disimpulkan kalau Kang bukanlah penjahat biasa melainkan seorang psikopat berdarah dingin. Saat detektif Sukdo dan Kapten John sedang sibuk melihat para mayat, Kang dan rekannya tiba-tiba menyerang mereka sampai berhasil melukai Kapten John. Detektif Sukdo yang melihat hal itu tentu saja semakin emosi sehingga ia pun langsung menyerang Kang. Ia sadar kalau detektif Sukdo sangatlah kuat. Kang yang saat itu sedang terluka akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan rekannya. Dan karena saking emosinya, detektif Sukdo bahkan tidak sadar telah memukuli rekannya Kang sampai terluka cukup parah. Akibat luka yang diterimanya, Kapten John dan rekannya Kang kini terpaksa dirawat di rumah sakit Vietnam. Setelah itu detektif Sukdo pun pergi menemui rekannya Kang untuk mencari tahu informasi mengenai apa yang akan dilakukan Kang selanjutnya. Sementara itu di luar ruangan perawatan rumah sakit, beberapa polisi setempat mendatangi Kapten John dan mengatakan kalau Kapten John dan detektif Sukdo akan segera dideportasi ke Korea Selatan. Hal ini karena mereka sudah melangkah terlalu jauh dalam kasus kejahatan yang sebenarnya bukan wewenang mereka. Mendengar hal itu, detektif Sukdo menerima keputusan dengan senang hati, karena ia baru saja diberitahu kalau Kang juga sekarang sedang menuju ke Korea untuk menemui Chun-baek. Begitu sampai di Korea Selatan, detektif Sukdo langsung menemui Yang Isu, yang tahu banyak hal tentang kapal-kapal ilegal yang kemungkinan ditumpangi oleh Kang. Setelah ditelusuri, seorang kapten kapal yang dikenal dengan nama Mata Satu, diketahui baru saja menerima kedatangan kapal ilegal dari arah Cina. Singkat cerita, detektif Sukdo langsung memeriksa semua CCTV di sekitar pelabuhan untuk melihat kedatangan Kang. Dan benar saja, di salah satu CCTV detektif Sukdo dan para polisi berhasil menemukan Kang, yang saat itu terlihat saat sedang mencuri sebuah mobil. Sebelum melanjutkan penyelidikan, detektif Sukdo dan para polisi pun pergi menghadiri acara pemakaman Yonggi dan mengucapkan belasungkawa pada ibunya Yonggi yang bernama Nyonya Kim. Acara pemakaman yang seharusnya berjalan lancar, kini tiba-tiba menjadi horor ketika Kang akhirnya bertemu dengan Sun-baek saat berada di dalam lift.
Tak kenal takut sama sekali, Kang nekat menunjukkan dirinya. Bahkan saat itu Sun Baek sedang bersama dengan seorang bodyguardnya. Tak disangka Kang saat itu tidak sendirian, ia membawa dua rekannya yang menunggunya di parkiran. Seorang polisi yang diperintahkan memeriksa CCTV melihat kejadian itu dan langsung melaporkannya pada detektif Sukdo, sama seperti yang dilakukan pada Yonggi. Kang kali ini menggunakan Sun Baek untuk memeras Nyonya Kim. Jika ia ingin melihat suaminya selamat, maka Nyonya Kim harus membawa uang sebesar 2 miliar won. Nyonya Kim lalu mengajak Kang untuk bertemu di suatu tempat, dan ia berjanji akan memberikan uangnya secara cash setelah ia bisa melihat suaminya masih hidup. Keesokan harinya operasi penangkapan Kang akhirnya tiba. Detektif Sukdo dan para polisi setempat akhirnya bekerja sama dengan Nyonya Kim demi bisa menangkap Kang. Karena Kang sudah mengetahui identitas dan wajah para polisi, jadi detektif Sukdo pun memerintahkan Isu untuk berpura-pura sebagai supir Nyonya Kim. Setelah Nyonya Kim dan Isu berangkat menuju lokasi Kang, ternyata dua orang rekannya Kang diperintahkan untuk membuntu mereka, agar mereka yakin kalau Nyonya Kim tidak membawa polisi. Tanpa mereka ketahui, pihak kepolisian juga sudah menyiapkan rencana lain untuk mengawal Nyonya Kim dan juga Isu. Selagi beberapa polisi mengawasi Nyonya Kim, polisi yang bernama Dong Yun diperintahkan untuk datang ke lokasi pertemuan terlebih dahulu, agar ia bisa segera menemukan Sun Baek. Di waktu yang sama polisi Dong Yun akhirnya berhasil menemukan Sun Baek di sebuah pabrik terbengkalai. Ia pun langsung membawa Sun Baek keluar. Namun Kang tiba-tiba datang dan langsung menusuknya. Karena merasa panik, Kang pun memutuskan untuk segera kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, beberapa polisi berhasil menemukan polisi Dong Yun dan Sun Baek, kemudian langsung mengevakuasi mereka berdua. Mengetahui kalau mereka sedang bahaya, Kang pun langsung menelpon rekannya, dan meminta mereka untuk segera kabur. Namun mereka berdua malah berpikir kalau Kang hanya ingin mendapatkan semua uangnya sendirian. Di waktu yang sama, setelah mendapatkan pemberitahuan kalau Chun Baek sudah berhasil dievakuasi, detektif Sukdo pun memerintahkan Isu untuk terus mengemudikan mobilnya. Namun mereka berdua yang sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan uang malah terus mengejar mobil Nyonya Kim sampai ke parkiran mall. Setelah Nyonya Kim turun dari mobil dan langsung kabur memasuki mall, Isu malah kabur sendirian dengan semua uangnya. Tak lama kemudian detektif Sukdo dan beberapa polisi akhirnya sampai di mall itu untuk menyelamatkan Nyonya Kim. Salah satu rekannya Kang lalu ditangkap di parkiran mall. Namun sementara satunya lagi masih mengejar Nyonya Kim di dalam mall. Saat Nyonya Kim ditangkap, detektif Sukdo pun datang dan langsung menghajarnya dengan sekali pukulan maut, langsung tak sadarkan diri, dan langsung diserahkan kepada para polisi. Di sisi lain, Isu yang sudah kabur dengan uang 2 miliar won terlihat sangat bahagia memikirkan kehidupan yang baru. Namun tiba-tiba ia pun ditabrak oleh mobil Kang dari arah belakang. Tak ingin menyerah begitu saja, Isu pun akhirnya kabur dengan menggunakan sebuah taksi. Para polisi yang melihat aksi Kang mencoba untuk menangkapnya. Namun ia malah menusuk kedua polisi tersebut. Di sisi lain, Isu yang mencoba kabur menelpon si mata satu untuk menyiapkan kursi penumpang kapal ilegal, yang akan ia gunakan untuk kabur membawa semua uangnya. Kang yang sudah menduga hal itu segera menyusul Isu ke pelabuhan. Tidak perlu baku hantam, Isu rupanya langsung takut dan kabur begitu melihat kedatangan Kang. Dengan sekoper uangnya, Kang mencoba kabur dengan menggunakan sebuah bis agar aman dari pemeriksaan polisi. Namun Isu ternyata sudah lebih dulu melaporkan itu kepada detektif Sukdo. Dengan begitu bis yang ditumpangi oleh Kang langsung diberhentikan oleh detektif Sukdo. Sebelum bertarung dengan detektif Sukdo pun menyuruh semua orang untuk segera keluar agar tidak membahayakan nyawa mereka. Seperti biasa, Kang langsung mengeluarkan parang andalannya untuk membunuh detektif Sukdo. Meskipun tanpa senjata apapun, detektif Sukdo rupanya tidak gentar sama sekali. Dengan kemampuan bela diri yang sangat luar biasa, detektif Sukdo pun berhasil menangkap Kang. Berkat kerja keras para polisi menangkap si pembunuh berantai, Kapten John pun mentraktir para polisi untuk merayakan keberhasilan mereka dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.